Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah kami kemanfaatan apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wazidna min karamika ilman ya rabbal alamin. Dan tambahkanlah kami ilmu pengetahuan dari perbendaharaan sisimu ya Allah. Oke, guys. Topik kita pada hari ini judulnya isim ma'rifah dan nakirah. Isim ma'rifah dan nakirah. Siapa dua makhluk ini? Kita kembali ke mengulang materi sebelumnya dulu ya. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas di antaranya kok hilang sama sekali. Tunggu ya. Merah on. Masih aktif kan ya? Ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 jenis besar. Pertama ada yang namanya isim atau kata benda secara umumnya, dan fi'il atau kata kerja pada umumnya, dan huruf yaitu kata yang tidak masuk kata benda dan juga tidak masuk kata kerja. Maka dia masuk ke dalam golongan ketiga yaitu huruf. Nah, dan kita sudah juga membahas bahwasanya si isim atau kata benda ini mempunyai jenis-jenis yang bermacam-macam dilihat dari kriteria ataupun sudut pandang tertentu. Misalkan dilihat dari jenis, yang pertama dilihat dari jenis, si isim ini terbagi menjadi 2. Bukan, jenis dia betul. Si isim, kata benda, apabila kita lihat dari jenisnya, dia ternyata punya dua istilah. Yang satu namanya muzakkar, yang satu namanya muannas. Muzakkar artinya kata benda tersebut atau isim tersebut mempunyai sifat atau karakter laki-laki. Muzakkar. Adapun yang muannas, kata benda atau isim tersebut mempunyai sifat ataupun karakter perempuan, yang mana ciri utamanya adalah adanya huruf ta marbutoh di ujung katanya. Contohnya kurrosatun, ada ta marbutoh pada kata tersebut, maka kita bisa pastikan dia adalah muannas, kata benda yang masuk kategori muannas atau perempuan, mempunyai sifat perempuan karena adanya ta marbutoh. Kita sudah bahas kemarin ya. Lalu selanjutnya dilihat dari jumlah 1 2 3 4 5, sebuah kata benda dilihat dari jumlah yang terkandung pada kata tersebut terbagi menjadi 3. Ada yang namanya mufrad yang artinya satu benda, yang ada yang namanya musanna yang artinya 2 buah benda, ada namanya jamak yaitu lebih dari 2. Musanna dan jamak mempunyai pola tersendiri atau khusus yang bisa dibedakan dari mufrad. Untuk mufrad tidak ada polanya ya. Semua kata benda pada awalnya bentuknya adalah mufrad, satu buah pulpen, 1 buah buku, 1 buah kacamata, 1 buah baju. Semua kata benda dalam bahasa Arab bentuk awalnya adalah mufrad yang artinya 1. Ketika kita ingin merubah menjadi 2 buah kacamata, 2 buah buku, misalkan 2 buah handphone, maka ada rumus tersendiri dalam bahasa Arab yang kita kenal dengan istilah rumus musanna. Itu tambahkan ani atau aini. Kita sudah bahas itu kemarin. Selanjutnya, masih ada pembagian isim dilihat dari keumuman atau khususnya, ada tanwin atau tidaknya, bisa berubah atau tidaknya. Nah, hari ini kita akan membahas pembagian isim dilihat dari dia itu sifatnya umum atau khusus. Umum, tidak tertentu, atau khusus.
Oh, sudah ditentukan. Nah, ini pembahasan kita pada hari ini. Dilihat dari umum atau khusus, isim terbagi menjadi dua, yang disebut dengan ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah artinya kata tersebut sudah khusus, yaitu objek yang dibicarakan telah ditentukan. Adapun nakirah atau kata umum, maka objek yang dibicarakan belum diketahui, masih umum. Tidak jelas siapa atau apa yang dimaksud. Nah, itu disebut dengan istilah kata nakirah. Kalau kata ma'rifah, berarti objek yang dibicarakan sudah kita ketahui bersama. Adapun kata nakirah masih bersifat umum. Kata tersebut yang dibicarakan masih terlalu luas, masih terlalu umum, tidak diketahui apa dan bagaimana kondisi kata yang disebut. Contoh yang nakirah atau kata umum. Hei Farhan, ambilkan Mister air. Hei Farhan, ambilkan Mister air. Kata air pada kalimat tersebut masih terlalu umum. Air apa yang dimaksud dengan Mister Amin? Air hujan, air sumur, air sungai, air kobokan makanan, air minum. Air yang mana? Masih terlalu nakirah, masih terlalu umum, sehingga objek yang dibicarakan itu tidak diketahui secara cepat, secara langsung nggak diketahui. Air apa yang dimaksud dengan Mister Amin? Kata si Pak. Nah, itu untuk kalimat dengan contoh nakirah atau umum, yaitu airnya masih terlalu umum. Lalu bagaimana merubah kata air yang umum tadi menjadi ma'rifah atau khusus? Caranya nanti ada beberapa macam. Nah, berikut contoh salah satu caranya, yaitu menambahkan kata benda lain sebagai penjelas. Hei Farhan, tolong ambilkan air minum. Aqua. Nah, lebih jelas lagi. Air minum aqua. Seketika si Farhan ketika mendengar kalimat tersebut, dia langsung tertuju kepada sebuah benda berbentuk gelas ataupun botol yang isinya air, yang fungsinya untuk minum. Dia tidak berpikiran bahwa air yang dimaksud itu air hujan. Bukan, kata Farhan. Bukan air sungai, bukan. Yang namanya air minum aqua bentuknya seperti ini atau seperti ini. Maka semua benda dengan spesifikasi yang sudah diketahui si Farhan tadi, itulah benda yang dia pahami karena sudah bersifat khusus. Objek yang dibicarakan sudah ditentukan. Nah, itu maksud dari kata nakirah ataupun kata ma'rifah. Sebuah kata awalnya bersifat umum, akan tetapi dia bisa berubah menjadi khusus ketika mengalami penambahan ataupun imbuhan tertentu. Nah, ini yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Ya. Nah, dalam bahasa Arab contohnya hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Kalau kalian mendengar kalimat tersebut tanpa melihat dengan jelas apa yang dimaksud dari kalimat tersebut, kalian akan bingung. Iya, buku. Buku apa? Itu iya, tadi itu buku, tapi buku apa? Nah, bukunya masih terlalu umum. Buku matematika, buku catatan hutang, buku warisan. Buku apa? Masih terlalu umum. Lalu merubah kata umum tersebut menjadi kata khusus, ditambahkan dengan kata yang menunjukkan fungsi dari buku tersebut ataupun sifat dari buku tersebut milik siapa. Contohnya seperti itu. Hada kitabul Arabiyah. Ini adalah buku bahasa Arab misalkan. Hada kitabul Arabiyah. Ini adalah buku bahasa Arab. Oh, buku bahasa Arab yang dimaksud. Hada kitabu Zaidin. Ini adalah bukunya si Zaid. Oh, bukunya Zaid. Kirain bukunya Sydney misalkan. Oh, kirain bukunya Fatimah misalkan. Karena kalimat pertama masih terlalu umum. Ketika kita tambahkan nama seseorang pada sebuah kata benda, maka kita sudah tahu bahwasanya benda yang dimaksud adalah benda milik si A, benda milik si B, dan seterusnya.
Itu salah satu contoh nakirah dan ma'rifah dalam pembelajaran bahasa Arab ya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Selain cara yang sudah disebutkan tadi, ada cara ataupun pola tertentu supaya kita tahu kata tersebut dalam bahasa Arab dia nakirah atau ma'rifah. Nah, cara yang paling mudah adalah kita kenali ciri-ciri ma'rifah. Ya. Kita kenali jenis kata yang masuk ma'rifah. Kalau kata tersebut masuk ke dalam 6 golongan jenis kata ini, maka bisa kita pastikan dia adalah ma'rifah. Kalau kata yang kita temukan tidak masuk dalam 6 golongan ini, berarti dia bukan ma'rifah. Otomatis dia adalah nakirah, seperti itu. Ya. Apa saja 6 golongan tersebut? Yang pertama adalah domir. Kemarin kita sudah bahas domir, kata ganti. Ya, kita akan bahas satu-satu. Domir itu apa? Alam itu apa? Isyarah itu apa? Alif lam apa? Mausul apa? Idhofah apa? Yang pertama domir atau kata ganti. Semua kata ganti yang jumlahnya ada 14 tersebut adalah ma'rifah. Jadi kalau ketika Mister tanya kepada kalian, anta itu ma'rifah atau nakirah? Kalian ingat bahwasanya semua kata ganti kata Mister Amin adalah ma'rifah. Berarti anta adalah kata ganti. Berarti kesimpulannya anta adalah ma'rifah. Kita ulangi. Huwa huma hum dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna ananah. 14 kata yang menunjukkan kata ganti tersebut semuanya adalah isim ma'rifah, kata khusus. Jenis kata yang kedua masuk ke dalam ma'rifah adalah alam. Siapa itu alam? Apa itu alam? Yang dimaksud dengan alam adalah semua kata yang berarti nama. Semua kata yang menunjukkan nama, baik itu nama orang ataupun nama tempat, semua kata yang menunjukkan nama orang ataupun nama tempat, kita bisa sebut dia dengan alam. Dan semua alam adalah ma'rifah atau kata khusus. Di sini contohnya Zaid adalah nama orang, maka dia ma'rifah. Ahmad, dia adalah nama orang, berarti dia ma'rifah. Aisyah, nama seorang perempuan, berarti dia adalah ma'rifah. Makkah, nama kota, berarti dia adalah ma'rifah. Jakarta, berarti dia adalah ma'rifah. Oke. Mana chatnya hilang? Setelah menunjukkan kembali. Tidak bisa muncul. Ada apa? Oke. Bisa minum dulu. Oke. Mister ulangi. Semua kata yang menunjukkan nama orang ataupun nama tempat, maka bisa kita pastikan adalah dia ma'rifah. Dia adalah ma'rifah. Adapun kata benda, kita lihat dulu kata bendanya itu menyebutkan merek tertentu atau tidak. Kalau dia tidak menyebutkan merek tertentu, maka kata benda tersebut nakirah. Contohnya kitabun. Tidak ada merek di sana, berarti kata kitabun adalah nakirah atau masih umum. Kalau ada mereknya, kitabul Arabiyah, buku bahasa Arab. Oh, berarti sudah ma'rifah ya, buku bahasa Arab. Atau sepatu, kata sepatu masih umum. Kalau kita sebutkan sepatu Adidas, maka kata tersebut sudah menjadi khusus. Sepatu apalagi? Sepatu Nike, Adidas, Puma dan lain-lain. Atau baju masih umum, tetapi kalau kita tambahkan merek, baju polo misalkan, merek polo, ya kan? Baju apa? Emba, ada ya Emba baju ya, Mister nggak tahu ada. Oke, itu udah dua, yaitu yang pertama tadi kata ganti, yang kedua adalah alam atau yang menunjukkan nama tempat ataupun nama orang. Nah, jenis kata selanjutnya yang ketiga yang masuk kategori ma'rifah adalah kata tunjuk, ini dan itu. Dalam bahasa Arab, ini dan itu termasuk isim. Ya. Ini dan itu termasuk isim yang disebut dengan isim isyarah. Sebagaimana isim, kan kita udah tahu tuh isim itu ada jenis kelaminnya, ada laki-laki dan ada perempuan.
Maka kata tunjuk dalam bahasa Arab juga mempunyai jenis kelamin. Ada ini untuk laki-laki, ada ini untuk perempuan. Begitu pula untuk itu. Itu ada untuk laki-laki, ada itu untuk perempuan. Yang pertama, ini untuk laki-laki. Ini untuk laki-laki, kita gunakan hadza untuk satu orang. Hadzani untuk dua orang. Haulai untuk banyak lebih dari dua orang. Ingat, hadza dan hadhihi itu isim, berarti ada laki-laki dan ada muzakkar, ada muannas, dan ada mufrad dan musanna dan jamaknya. Kalau untuk perempuan hadhihi. Adapun itu zalika untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tilka, begitu seterusnya. Nah, jadi untuk menggunakan kata ini dan itu kalian harus cek dulu. Kata benda yang ingin ditunjuk itu laki-laki atau perempuan. Kalau kata bendanya laki-laki maka gunakan hadza. Lalu lihat juga jumlahnya. Satu, dua atau lebih dari dua. Kalau lebih dari dua gunakan haulai. Nggak bisa menggunakan kata hadza untuk kata benda muzakkar yang jumlahnya lebih dari dua. Begitu seterusnya. Oke, sudah 3. Oke. Yang keempat adalah jenis kata yang memiliki imbuhan alif lam. Semua kata yang memiliki imbuhan tambahan alif lam berarti dia adalah ma'rifah atau kata khusus. Contoh, al-kitab, al-qalam, ar-rajul. Kalau kita hilangkan alif lam, maka bunyinya berubah menjadi kitabun. Kata kitabun adalah nakirah. Al-kitabu ma'rifah. Kelihatan sama, Mister, cuma beda al dengan tanwin aja. Oh, tidak seperti itu. Meskipun perbedaannya tidak terlalu spesifik, akan tetapi perbedaan tersebut mempengaruhi arti. Tidak sama arti kitabun dengan al-kitabu. Kitabun, buku. Buku yang tidak ditentukan. Buku yang tidak jelas. Buku yang mana yang dimaksud? Itu kitabun. Akan tetapi kalau yang kalian maksud buku tertentu, maka kalian ucapkan al-kitabu. Al-kitabu. Al-kitabu artinya buku itu atau buku tersebut. Kalian sudah tahu buku yang mana yang dimaksud. Al-kitabu, buku tersebut. Beda antara kitabun yang nggak ada alif lam dengan al-kitabu yang ada alif lam. Yang satu nakirah masih umum, yang satu sudah ma'rifah, sudah khusus. Begitu pula qalamun dengan al-qalamu. Qalamun, pulpen, pulpen apa saja nggak jelas, pulpen yang mana saja nggak ditentukan. Kalau kalian menyebutkan al-qalamu, maka pulpen yang dimaksud sudah jelas. Pulpen itu, pulpen tersebut, begitu seterusnya. Selanjutnya isim mausul. Yang dimaksud dengan isim mausul adalah isim yang mempunyai arti sambung, yang mempunyai fungsi sebagai kata sambung. Kata sambung di sini artinya yang, ya. Laki-laki itu yang. Laki-laki itu yang. Contoh dalam ayat Al-Quran, Allahul ladzi anzala. Allah yang. Kata alladzi adalah isim mausul yang berarti yang. Nah, isim mausul ada sebagian dari isim mausul ada yang digunakan untuk nakiroh, kata benda nakiroh, ada juga yang untuk kata benda ma'rifah. Nah, yang kita fokuskan di sini yang ma'rifah ya. Tapi Mister akan sebutkan juga contoh isim mausul yang nakiroh. Isim mausul yang sifatnya nakiroh diantaranya adalah ma dan man. Ma di sini artinya bukan apa, akan tetapi apa-apa, ya, apa-apa. Kata ma digunakan untuk benda yang tidak berakal, li ghairil aqil. Contohnya ayat Al-Qur'an, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi.
Apa-apa, ya. Umum, nggak ditentukan. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Ini arti dari ma, ya. Apa-apa. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Umum, mencakup semua hal yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Dan bagi Allah apa-apa, apa-apa fis samawati yang ada di langit, wama dan apa-apa yang fil ardi yang ada di bumi, kepunyaan Allah semuanya. Bintang-bintang, meteor, matahari, benda-benda angkasa lainnya masuk ke dalam ma. Gunung, lautan, batu bara, minyak, fosil, inti bumi, apa-apa yang ada di bumi masuk ke dalam kata ma. Satu kata yang menunjukkan semuanya, ma. Apa-apa. Kata ma digunakan untuk benda yang tidak berakal. Adapun bagi orang yang berakal, gunakan man. Untuk benda yang berakal, makhluk yang berakal, gunakan man. Contohnya dalam ayat lain, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwasanya Allah bersujud kepada Allah siapa saja yang ada di muka bumi dan siapa saja yang ada di muka langit. Di muka langit, di atas langit. Jadi kata man di sini siapa saja. Mau itu malaikat, mau itu iblis, mau itu jin, mau itu manusia yang berakal, semuanya sujud kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan kata man di sini. Siapa saja. Atau sebuah pepatah bahasa Arab, manjadda wajada. Siapa saja yang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkannya. Nah, kata ma dan man adalah kata sambung untuk kata benda yang umum. Adapun kata benda yang sudah ditentukan, maka gunakan kata sambung alladzi, alladhani, dan alladina untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan allati, allatani, dan allati untuk perempuan. Ya. Jenis kata terakhir yang masuk ke dalam kategori ma'rifah adalah idhofah. Secara istilah, idhofah artinya disandarkan. Maksud disandarkan di sini adalah dua kata digabung jadi satu. Yang satu bersandar kepada kata yang lain. Satu kata bersandar dengan kata yang lain. Ini yang dimaksud dengan idhofah. Semua kata isim atau kata benda atau isim yang bersandar kepada kata ganti, alam, isyarat, alif lam, dan mausul, maka kata tersebut menjadi ma'rifah. Contoh idhofah kepada domir. Tadi kan kita udah bahas kata ganti. Dia, kamu, kami, saya, kalian. Dengan berbagai macam jenisnya. Contohnya, buku dia. Kita tidak bisa menyebutnya dengan kitabu huwa. Nggak bisa. Ada cara khusus, yaitu kata huwanya dirubah jadi kata kitabu. Begitu seterusnya. Nah, kata dengan seformat seperti ini disebut dengan idhofah. Yaitu satu kata bersandar kepada kata yang lain. Di sini kata kitabun bersandar dengan kata ganti. Kitabun, buku. Ketika dia bersandar dengan kata ganti dia, maka kata tersebut berubah menjadi buku dia, buku mereka, buku kamu, buku saya, buku kalian, dan seterusnya. Buku kami. Ya. Yang ini ada dua slide tadi adalah contoh kata yang bersandar kepada kata ganti. Kata kitabun bisa kalian ganti dengan kata yang lain. Kolamun, baitun, apalagi baitun, kolamun, kurrosatun. Ya terserah kalian mau ganti apa aja. Formatnya seperti ini. Ya.
Kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna, dan seterusnya. Kalau tadi bersandar dengan kata ganti, sekarang bersandar dengan kata dengan isim alam atau kata yang menunjukkan nama tempat ataupun nama orang. Kitabu Zaidin, bukunya si Zaid. Ummu Aisyah, ibunya si Aisyah. Ahlu Makkah, penduduk kota Makkah. Ahlul Madinah, penduduk kota Madinah. Contoh idofah kepada isim isyarah, ummu hadhil mar'ah, ibunya anak perempuan ini. Contoh idofah kepada imbuhan alif lam, ahlul hadis, ahli hadis. Kitabul lughah, buku bahasa. Babul masjid, pintu masjid. Nah, ini kata yang bersandar dengan kata yang berimbuhan alif lam. Contoh idofah kepada isim mausul atau kata sambung, kitabul ladzi yaqumu jadidun. Lanjut. Nah, secara umum semua kata awalnya adalah nakirah, umun, ahlun, kitabun, babun. Akan tetapi kalau dia bersandar dengan 5 macam jenis kata lain seperti domir, alam, isyarah, alif lam dan mausul, maka kata tersebut berubah jadi kata ma'rifah, yaitu atau kata khusus. Contohnya tadi ummu Aisyah, ahlul hadis, kitabul lughah, babul masjid dan seterusnya. Nah, namun kita hafalkan secara rumus umumnya aja ya. Rumus umumnya nakirah itu nggak ada alif lam. Nakirah nggak ada alif lam. Adapun ma'rifah bisa kita ketahui dengan ciri alif lam. Kalau ada kata dalam bahasa Arab ada alif lamnya, maka bisa kita pastikan dia itu ma'rifah. Oke, sampai di sini ada yang di ini dulu. Ingat, semua kata dalam bahasa Arab awalnya nakirah, umum. Akan tetapi kalau ada tambahan alif lam atau ditambahkan dengan kata ganti atau ditambahkan dengan kata yang menunjukkan nama orang, maka bisa dipastikan dia berubah menjadi ma'rifah. Begitu seterusnya. Oke, sampai di sini materi pada hari ini. Ada yang ditanyakan? Kayaknya terlalu berat ya tema hari ini. Boleh share, chat, atau komen, silahkan. Ini kayaknya ada gangguan di tempat Mister. Nggak bisa buka chat, nggak bisa juga buka partisipan. Jadi Mister nggak tahu ini chat dari kalian. Jadi ngomong aja sebaiknya ya. Oke. Silakan, ada yang mau bertanya, kita masih ada beberapa waktu lagi. Kalau tidak ada yang bertanya, boleh kita akhiri lebih cepat, nggak apa-apa. Ya. Tapi sebelum Mister tutup, silakan kalian chat dulu ini. Oke. Oh, nah, ada pertanyaan muncul. Google Form belum ini apa Siti Anissa Soleha, Google Form-nya belum Mister buatkan. Makanya Mister tulis tugas menyusul. Jadi Mister belum buatkan tugasnya. Tapi nanti kalau sudah Mister buatkan, baru kalian bisa akses ya. Nah, ini kok baru bisa kebuka chatnya. Allah. Oke, Mister baca chat dulu nih. Ternyata banyak yang chat. Kalau gini, belikan saya mangga, masuk umum atau enggak, Sir? Iya, masuk umum. Karena kata mangga di sini enggak jelas. Mau mangga tua atau mangga muda? Mangga baik atau mangga buruk? Masih terlalu umum. Jadi harus dijelaskan lagi. Kata mangganya mangga yang apa? Ya. Paham Siti Anissa Soleha? Oke, insyaallah paham. Spesifik. Oke. Baju tidur. Baju tidur sudah ma'rifah karena baju tidur tidak sama dengan baju ke kantor. Akan tetapi mungkin masih perlu dikhususkan lagi. Baju tidur warna apa misalkan kalau baju tidurnya banyak ya. Misalkan kalau baju tidurnya banyak. Tetapi kalau di dalam lemari cuma ada beberapa jenis baju, satu baju kantor, dua baju tidur, tiga baju di dalam rumah, maka baju tidur di sini sudah sangat jelas, nggak perlu ditambahkan lagi penjelas yang lain ya.
Suara Mister bahasa Arab kayak di YouTube belajar bahasa Arab. Manusia. Kalau misalnya baju tidur termasuk ma'rifat, Sir. Betul, ma'rifat. Oke. Oke, banyak hafalan. Nah, belikan saya durian. Duriannya, durian apa? Durian Bangkok, durian Montong, durian apa? Nah, jadi kata durian di sana masih terlalu umum. Tidak ada tugas hafalan. Mister cuma mengetes pemahaman kalian setiap pertemuan. Jadi kayak seperti kemarin, tugas tentukan kata muzakkar dari kata berikut. Satu, misalkan kitabun, muzakkar atau muannas. Nah, seperti itu aja tugas-tugasnya. Enggak terlalu susah. Durian musang king. Nah, sangat spesifik. Ya, emang ada durian musang? Baru dengar, Ustaz. Maksudnya jangan tugas, Sir. Kami banyak hafalan. Nggak apa-apa. Tugas Mister itu kalian selesaikan 5 menit, nggak sampai 5 menit. Ya. Intinya nggak apa-apa. Dan waktunya juga Mister nggak terlalu cepat deadline-nya. Mister beri waktu yang panjang terus biasanya. Jadi santai aja, ya. Nggak apa-apa, Siti Anissa Solehah. Waktunya insya Allah panjang. Mister paham, kalian banyak tugas hafalan. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Sir di Upin Ipin. Apa maksudnya ada Sir di Upin Ipin? Oh, di Upin Ipin durian musang tadi. Oh ya. Ya, tugasnya masih belum Mister ini, Mister buatkan. Tapi nanti kalian bisa akses tugasnya melalui di situ ya. Nanti Mister update lagi tugasnya. Soalnya nggak susah tugasnya. Bagi dua Kiko enak tahu jangan gitunya. Apa ini si Farhan? Farhan Miharta. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Oh ya, Mister lupa menjelaskan, istilah ma'rifah dan nakirah ini juga ada dalam bahasa Inggris. Kalau kalian belajar bahasa Inggris, nanti kalian mengenal namanya definitive noun dan indefinitive noun. Kata tertentu dan kata yang tidak ditentukan. Ya, dalam bahasa Inggris juga ada istilah itu. Dalam bahasa Inggris ada yang namanya kata yang ditentukan dan kata yang tidak ditentukan. Noun itu apa teh? Noun, noun, ya. Noun itu apa? Nah, noun itu apa, Farhan? Farhan, noun itu apa? Noun itu apa, Farhan? Iya, noun itu bahasa Sunda artinya apa? Iya, orang Sunda bilang apa itu artinya naon. Mister ngasih tahu kamu artinya apa, bukan Mister bertanya. Naon itu artinya apa? Ya, ya naon, ada apa? Aduh, Farhan. Oke, demikian pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah nggak terlalu susah ya. Mungkin kalau sekali dengar penjelasan Mister agak mumet juga. Tetapi kalau dibolak-balik, apa nih? Insya Allah kalau kalian pelan-pelan, pahami baik-baik, insya Allah nggak terlalu susah ya. Dan malahan kalau kalian bisa menguasai bahasa Arab, mempelajari bahasa lain itu mudah karena polanya ada gitu. Pola bahasa lain di bahasa Arab itu ada. Bahkan eh, bahasa Arab itu ternyata lebih kompleks, lebih rumit untuk dikuasai dari bahasa yang lain. Kalau kalian belajar bahasa Arab bisa, bahasa lain itu lewat. Ya. Demikian dari Mister, salah hilap mohon maaf. Sorry Farhan banyak ngebully kamu, mudahan nggak merasa dibully ya. Untuk lebih sempurnanya majelis kita pada kesempatan kali ini, mari kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti biasa sebelum Mister tutup, silahkan kalian tinggalkan jejak kehadiran dulu di chat ya. Jangan leave sebelum menuliskan hadir ya. Kalau sudah menuliskan hadir kalian boleh chat. Mister akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.